Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah walhamdulillah ala kulli ni'mah. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammad syafi'il ummah wa ala ali tayyibin tahirin min abna'i Fatimah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bismillah masyaallah la yasuqul khair illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Tentunya yang kita cintai dan kita hormati dan kita muliakan guru kita. Saya malas nyebut namanya, yang saya tahu dia Misbon. Nah, sekarang dia Misbon, dulu kayak di Tatang Tajudin ya, udah naik, udah rubah nama gitu ya. Juga Ustaz tadi memberikan pencerahan kepada kita, kayak Abdul Hadi, semoga Allah Ta'ala panjangkan umurnya. Dan sebelumnya kayak Guntur, Ustaz Guntur ya, semoga panjang umurnya. Ada juga Bin Sogi, Bin Yahya. Dan para asatid lainnya mohon maaf tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir panjang umur sehat walafiat. Saya tidak sendiri bersama Meong yang selalu meong-meong. Kita doakan mudah-mudahan beliau istiqomah. Dari yang kita dengarkan tadi tujuannya cuma satu ya. Bagaimana caranya kita bisa menyikapi hidup ini menjadi golongan hamba-hamba Allah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita perhatikan, manusia ini dibagi menjadi dua saja. Ada yang amalnya diterima, ada yang amalnya patut ditolak. Kalau kita perhatikan di zamannya Nabi, ini zaman Nabi bukan zaman sekarang. Saya ceritakan dulu ya. Ketika Nabi bersama para sahabat masuk dalam satu masjid, sahabat Nabi ini melihat ada satu orang min ahli ibadah. Orang ini di zaman Nabi ahli ibadah. Kebayang tak kira-kira? Kalau zaman sekarang mungkin pura-pura saja ahli ibadah ya. Jidatnya sampai hitam belum tentu min ahli ibadah. Ini di zaman Nabi. Masih ada Nabi Muhammad, orang ini hari-harinya di masjid, hari-harinya sujud, hari-harinya beribadah kepada Allah, hari-harinya mengeluarkan dan meneteskan air mata, khauf takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai semua para sahabat tidak pernah melihat aib dari orang ini. Tidak ada satupun kejelekan orang ini, maka semua sahabat memuji orang tersebut. Bayangkan levelnya sahabat Nabi memuji orang ini ahli ibadah di depan Nabi. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Itu adalah orang yang sangat buruk akhlak perangainya. Di depan para manusia dia ahli ibadah, ternyata di depan Nabi Muhammad, Nabi tahu segala-galanya. Ini adalah orang yang sangat-sangat derajat. Sahabat kaget, ya Rasulullah, kami tidak menemukan aib orang ini. Orang ini hari-hari di masjid. Akhirnya karena para sahabat termasuk di situ ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Mereka tidak percaya, bukan tidak percaya, tapi kalau yang ngomong Nabi mereka percaya, tapi mereka pengen membuktikan apakah betul perkataan Nabi. Maka mendekatlah para sahabat kepada orang yang sedang ibadah ini. Setelah dia selesai ibadah ditanya, wahai hamba Allah, apakah ada orang yang lebih hebat daripada engkau? Sedikit pertanyaannya, memancing pertanyaan kepada orang ahli ibadah ini. Ini hidup di zaman Nabi, bukan di zaman sekarang. Kata orang ini, dia lihat kanan kiri, lalu dia mengatakan, cuma satu perkataannya, sepertinya nampaknya tidak ada orang yang lebih hebat daripada saya dalam urusan ibadah. Padahal di dalam masjid itu ada Nabi Muhammad SAW. Artinya ini penghinaan kepada Nabi. Dia merasa lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Pulang orang tadi, malah Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, izinkan aku untuk memanggal kepada orang ini, karena dia sudah menghina engkau, menganggap dirinya lebih mulia daripada engkau. Silakan, kata Nabi. Datang Sayyidina Abu Bakar ke rumah. Setelah pulang lagi, bagaimana kata Nabi sudah engkau lakukan? Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, bagaimana aku bisa membunuh orang ini ketika sampai di rumahnya dia sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata di masjid ibadah, di rumah juga ibadah. Aku tidak sanggup membunuh orang yang sedang sujud, kata Sayyidina Abu Bakar. Berdirilah Sayyidina Umar dengan lantangnya, ya Rasulullah, biarkan pedang ini yang akan memenggal orang tersebut. Silahkan, kata Nabi, kalau kau mampu.
Pulang lagi Sayyidina Umar, begitu juga. Bagaimana ya Umar, sudah kau lakukan? Bagaimana aku bisa memenggal kepala orang ini? Rasulullah, dia sedang bersujud, dia sedang menangis. Ternyata orang ini ibadah di rumah, dimanapun dia ibadah, dimanapun dia meneriskan air mata. Tapi kata Sayyidina Umar, saya tidak sanggup untuk membunuh orang yang sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah gambaran sederhana. Kalau di zaman Nabi ada orang ahli ibadah, ternyata dia orang yang jelek, apalagi di zaman sekarang. Zaman formalitas, pakaian bisa diungkap. Ada orang pakai dasi, pakai mobil Mercy, ya betul nggak? Pakai dasi, pakai mobil Mercy, tampangnya luar biasa. Nggak taunya dibui, ngapain? Korupsi. Betul nggak kira-kira? Artinya kita kembali ke zaman sekarang ini, zaman formalitas. Orang-orang berlomba membaguskan pakaian, membaguskan penampilan, membaguskan keadaan. Bawa tasbih, bawa sorban, seakan-akan ahli ibadah, zikir. Loh, Allah, ternyata dia bejat. Apalagi orang yang tidak berpakaian Islami, udah jelas-jelas. Artinya di sini yang kita cari bagaimana caranya kita hidup ini, amaliyah yang kita lakukan hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang kayak tadi ibadah di zaman Nabi, terkenal ahli ibadah, ternyata dia adalah orang yang jahat, orang yang tercela, orang yang menghina Nabi Muhammad. Dan sekarang banyak orang-orang yang berpakaian Islami, tapi hari-hari dia memperkeruh keadaan, memecah belah umat, menjual agama, menjual Al-Quran dan lain sebagainya. Dan kita berharap mudah-mudahan ya, yang datang sekian kalinya ini azab daripada Allah. Kita sudah dihina oleh Allah. Tadi katanya masjid digembok ya, musola digembok ya, mendingan dikontrakin aja kalau digembok. Tapi kita harus sadar diri, kembali ke kita tadi kata Kiai Abdul Hadi, kembali ke kita. Jangan salahin siapa-siapa, salahin diri kita. Kenapa Allah hinakan kita? Sampai-sampai Ka'bah sekarang ditutup, nggak bisa haji. Loh kok kenapa? Yang merasa punya pangkat, jabatan tinggi, punya harta yang banyak, nggak mampu berangkat haji tahun ini. Kenapa Allah yang menghendaki hal demikian? Karena mungkin saat ini, selama ini kita sudah melupakan perjuangan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pesan saya kepada yang hadir semuanya, kita beruntung punya guru ya. Kemudian ada pengajian mingguan, kita akan mudah-mudahan pengajian istiqamah ya. Yang namanya pengajian itu gak mesti banyak-banyak, gak mesti sampai ribuan. Saya datang kemarin ke waktu umrah ke majelisnya Habib Zain bin Ibrahim bin Semit, yang hadir cuma 6 orang. Tapi yang ngajar Habib Zain bin Semit tapi ya. Saya datang sama rombongan waktu sama akhi Abu Ja'far, duduk nungguin beliau jam 10:30 kalau tidak salah, nungguin Habib Zain. Dalam ruangan itu banyak tamu-tamu, kita nggak berani karena beradab, ya, beretika, nggak berani ngobrol, nggak berani berisik. Ya. Itu kita diam saja. Di kanan ada orang menanti. Itu adalah Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Semuanya berdiri, salaman Habib Ja'far. Baru pegang sentuh tangan, kata Habib Zain, Indonesia. Gak ditanya lagi, pegang tangan doang. Saya salaman, Indonesia. Samping saya salaman, Mesir. Sampingnya lagi, semua. Sampai ada yang dari London, disebut sama Habib Zain. Cuma dengan menyentuh salam tangan doang sudah tahu dari mana, nggak perlu nanya. Kalau kita dari mana, tinggal di mana, kan begitu. Berbeda dengan orang-orang yang saleh, yang hidupnya hanya untuk Allah, yang menghabiskan waktunya nulis, ngajar, karang kitab, beribadah kepada Allah dan betul-betul membaguskan kualitas mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu tausiah singkat saya ini, saya teringat satu hadis ya. Ketika itu ada orang dari Bani Kasab datang kepada Nabi. Ini masya Allah luar biasa. Kalau kita duduk di sini ingatin ya, kata Nabi, "Ghayyidul ilm bil kitabah." Tuntut ilmu dengan tulisan supaya kiai kita ini nggak capek ngomongnya. Beliau di mutolaah dulu, nggak mungkin langsung mutolaah begadang. Nanti malam Kamis buka bab apa ya, cari dulu dalil-dalilnya. Nah kita cuma duduk, jangan cuma dengar doang. Di sini paham sampai rumah lupa. Makanya bawa pena, Ghayyidul ilm, kata Nabi nih, Ghayyid, tulis ya. Supaya apa? Supaya kita pulang dari sini nggak sia-sia. Jadi Kiai Abdul Hadi masya Allah sedikit tapi jelas. Tapi kalau sampai di rumah, tadi ngomong apa ya Kiai Abdul Hadi? Di sini paham sampai rumah. Kalau bahasa Sunda bohong. Ya betul nggak kita? Betul tidak? Ya udah ya. Untuk minggu yang akan datang jangan tinggalkan pena dengan buku tulis. Kalau nggak sempat nyatet, males sekarang nih bawa pena mau buku. Ya udah kayak tukang kredit ya. Ya udah ada HP, rekam sampai rumah, ulang lagi supaya kita bener. Ini ada orang dari Bani Suku Kasab datang sama Nabi.
Dia nanya, apakah engkau yang bernama Rasulullah yang mengaku sebagai utusan Allah? Betul kata Nabi. Terus orang ini nanya, ayul a'mal. Ya, amal apa yang ketika aku beramal ahabbu ilallah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Kita beramal kalau Allah nggak suka ngapain? Lihat para wali-wali Allah. Saya gambarkan di sini Syekh Muhyi Pamijahan. Kenapa saya gambarkan? Karena beliau itu jauh. Kalau Sunan Ampel itu dari bandara dekat ya, wali-wali yang lain dekat. Ini Syekh Muhyi Pamijahan dari Bandung saja bisa 6 jam. Naik lagi, naik tangga lagi, masuk dalam gua. Ngapain coba kita datang-datang ke sana? Kalau bukan karena orang tersebut, hamba tersebut disukai oleh Allah, waktu beliau hidup saja memberikan manfaat, setelah wafatnya juga memberikan manfaat. Lihat kampung Pamijahan, hebat sekarang, ada hotel, ada restoran. Kalau nggak ada Syekh Muhyi, nggak ada yang mau datang ke sana. Jauh, loh. Masuk gua lagi gelap-gelap. Saya masuk gua kemarin sama kawan-kawan, nggak tahu ada yang tidur di situ. Ngapain coba tidur dalam gua? Mungkin cari ilmu kali ya. Ya Allah. Artinya ini pelajaran untuk kita. Mereka meninggal dunia memberikan manfaat. Kita lihat luar Batang, kita lihat Kamu Bandan, meninggal dunia memberikan manfaat untuk orang-orang yang berada di sekitar. Pertanyaannya, kita mati kira-kira ngapain tuh orang di kampungnya kira-kira? Mungkin ada yang senang, ada yang kagak senang. Terus siapa yang merawat kuburan kita? Siapa yang merawat kita nanti setelah kita meninggal dunia? Maka tidak ada jalan lain. Karena ini kata orang ini benar. Amal apa yang bisa ketika kita mengamalkan mendapatkan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi cuma ngasih cuma nggak banyak, cuma 3. Yang pertama kata Nabi, beriman kepada Allah. Apa itu beriman? Tadi sudah dijelaskan semua oleh guru-guru kita. Percaya kepada Allah dengan bilhal, dengan keadaan, dengan keyakinan sepenuhnya. Karena iman kita ini naik turun. Saya yakin saat ini semua yang datang imannya lagi naik. Yakin sama Allah, sampai di sana pulang ke rumah ingat kreditan kayaknya. Lupa sama Allah, lupa sama yang memberikan rezeki, ya. Lupa kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah. Itulah keadaan kita, semuanya sama. Di sini kita yakin sama Allah, oh saya yang paling yakin sama Allah. Sampai di rumah lupa kita sama Allah. Kita lebih mementingkan hal-hal yang bersifat menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, jangan jauh-jauh dari majelis-majelis ilmu, jangan jauh-jauh dengan para ulama, karena dekatnya dengan mereka kita akan terus bertambah keimanan kita. Kata Nabi, iman itu yazdad yanqus, naik turun iman kita. Ketika kita naik dalam keimanan, yaitu berada di tempat-tempat yang baik, yang mengingat Allah dan mengingat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua apa? Silaturahmi. Alhamdulillah kita sudah silaturahmi saat ini. Al-Dhahak menceritakan, meriwayatkan dalam satu ayat, beliau menafsirkan ayat, yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah itu berhak menghapus. Allah berhak juga menetapkan. Kenapa? Dengan kita silaturahmi panjang umur, Pak. Ada orang bersilaturahmi umurnya hanya tersisa 3 hari. Gara-gara dia silaturahmi, Allah panjangkan menjadi 30 tahun. Begitupun sebaliknya, dikatakan dalam satu riwayat, saya baca dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, di situ disebutkan ada orang umurnya masih 30 tahun lagi. 30 tahun lagi masih lama, tapi putus tali silaturahmi, Allah percepat menjadi 3 hari umurnya. Bahkan ketika di situ ada orang datang kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian saat orang itu bercakap-cakap dengan Nabi Daud, datang malaikat maut. Malaikat Israel, ya. Kenal nggak sama malaikat Israel? Mau kenalan nggak? Saya kasih nomor SMS ya. Awas hati-hati ya. Malaikat Israel setiap hari melihat wajah kita. Hampir 60 kali setiap hari dipandangin wajah kita. Pandangin, loh. Dilihat lagi, loh. Setiap hari kita dipandang 60 kali dipandang sama malaikat Israel. Makanya hati-hati dengan kematian ya. Siap-siaplah dari sekarang. Ini kata malaikat maut kepada Nabi Daud alaihissalam, ya Nabi Allah Daud, tamu kau ini umurnya hanya tersisa 6 hari lagi. Gak taunya 6 hari kemudian datang lagi nih tamu. Diimu Nabi Daud dipanggil, ya malaikat maut, kau katakan ini tamu ini 6 hari lagi meninggal, ini saatnya. Hari ini dia mati, kenapa masih panjang? Waktu pulang dari kepada engkau, dia bersilaturahmi, menyambung silaturahmi sudah putus. Maka Allah tambah umurnya menjadi 20 tahun. Barokah silaturahmi, makanya jangan jauh-jauh dari majelis ilmu, panjang umur kita. Insya Allah. Yang ketiga, amalan ketiga. Apalagi ya Rasul setelah itu? Yang ketiga, amal ma'ruf nahi munkar, menyeru kebaikan dan mencegah
Nah, sekarang kita kembali yang 3 lagi. Kemudian orang ini nanya, ya Rasulullah, kalau tadi amal yang disukai Allah, bagaimana dengan amal yang dibenci oleh Allah? 3 juga. Kembalikan dari itu. Apa yang pertama? Syirik. Yang pertama adalah, kalau yang pertama tadi iman, sekarang syirik. Sekarang kita diajarkan syirik nih. Ini gawat nih. Awas. Berketuhanan ya, berkebudayaan. Awas. Jangan diam kita. Ya, jangan diam kita. Kemarin otak-atik surah An-Nisa udah gempa bumi, ya. Jangan diam kita. Ini di otak-atik tentang keyakinan kita. Tuhan hanya satu. Tapi kenapa Tuhan berkebudayaan? Awas. Awas, ini berbahaya. Setidaknya kita berdoa kepada Allah, meminta mereka yang mencetuskan ini semoga mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang kedua, putus tali silaturahmi. Sudah jelas kalau negeri ini hancur, negeri ini banyak musibah, negeri ini banyak yang namanya bencana. Jangan-jangan tetangga putus silaturahmi, adik kakak putus silaturahmi. Kenapa? Orang yang berputus silaturahmi sudah jelas-jelas akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu menyeru kejelekan, mencegah kebaikan. Nah, 3 amal ini ayo kita cari supaya kita diridhai oleh Allah, dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan semuanya kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Berharap mudah-mudahan apapun yang kita lakukan hari ini, saat ini, dan seterusnya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir ya. Kita baca kitab kayak gini, jangan khawatir kalau yang hadirnya seperti ini. Yang hadirnya pengarang kitabnya loh. Begitu kita baca, ya, qala wa qala al-mu'allif qad hadar, kata Allah hadir. Bahkan diceritakan Sayyid Alawi Al-Maliki, pernah beliau itu membaca kitab karangan Imam Syafi'i, ya. Beliau baca kitab karangan Imam Syafi'i. Saat itu beliau menemukan, kata guru saya, Ustaz Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi, Palembang. Beliau muridnya Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas. Dia cerita, Sayyid Alawi, abahnya Sayyid Muhammad Al-Maliki, itu pernah baca kitab Imam Syafi'i. Saat itu dia menemukan satu kalimat yang agak dia tidak paham. Dia tidak paham. Ya, ini apa maksudnya? Sampai dia mengeluarkan kalimat, Imam Syafi'i ini bikin pusing gitu. Spontan, tapi dalam hati malamnya dia mimpi dijewer sama Imam Syafi'i. Main-main. Langsung di mana? Alawi gitu. Aku ini imam, nggak mungkin aku salah. Coba perhatikan lagi, itu pasti salah cetak. Ternyata dibuka lagi, betul ternyata salah cetak. Artinya apa yang kita baca saat ini, kita dari guru kita, God habar pengarangnya senang, pengarangnya ridha, pengarangnya melihat kita. Barangkali dengan dia melihat kita, dia berdoa kepada Allah, kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.